Bab 66, kamu akan membelikan villa untukku. Tuan Muda Morgan, apakah Anda kenal wanita itu? Chana merasa bahwa Morgan tampak menunjukkan sesuatu yang salah di matanya setelah melihat Leona. Morgan berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Jadi, Chana tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan pelan. Ya, pergilah ke kantor penjualan lebih dulu dan tunggu aku di sana. Aku akan masuk mencarimu nanti. Morgan menjawab dengan pelan. Morgan tidak khawatir mengungkapkan identitasnya di depan Rosa, tetapi dia khawatir mengungkapkannya di depan Leona. Karena ada ketentuan yang jelas dalam perjanjian warisan, Morgan tidak boleh mengungkapkan identitasnya sampai dia menikahi Leona. Morgan menyembunyikan identitasnya dari orang lain karena dia tidak ingin menonjolkan diri. Dia tidak ingin hidupnya hancur jika semua orang tahu Morgan adalah seorang miliarder, dia tidak akan bisa hidup normal sama sekali. Semua jenis orang akan datang ke rumahnya. Namun, Morgan menyembunyikan identitasnya dari Leona karena terpaksa, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chana ragu-ragu selama 2 detik, lalu bergegas ke kantor penjualan dengan sepatu hak tingginya, dengan menggerakkan pantat kecilnya yang bulat. Morgan bergegas ke arah Leona. Hari ini, Leona menggunakan gaun suspender berwarna putih. Gaunnya sangat indah, bagian sampingnya seperti congsam dengan belahan, memperlihatkan kaki putihnya yang ramping. Dia hanya mengenakan sepasang sandal hak tinggi putih, tapi penampilannya sudah terlihat seksi dengan aura elegan seperti dewi. Morgan telah bertemu dengan banyak wanita cantik, tapi menurutnya tidak ada wanita yang bisa dibandingkan dengan Leona. Leona dapat dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik dalam hal temperamen, sosok, dan penampilan. Wanita sempurna seperti itu adalah tunangannya, yang mungkin menjadi impian utama semua pria. Namun sayang, tunangannya ini hanya sebatas kata, tunangan, saja. Morgan tahu bahwa walaupun dia menikahi Leona, Leona sama sekali tidak akan menyukainya kecuali dia memberitahu Leona identitas aslinya. Morgan menghela napas pelan, lalu berjalan ke arah Leona dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali. Aku bertemu denganmu di sini. Morgan, setelah melihat Morgan, Leona yang awalnya. Petik 2 titik. Apa yang kamu lakukan di sini? Leona memandang Morgan dan bertanya. Aku. Morgan membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika dia mendengar dering ponsel yang menyenangkan. Tunggu sebentar, aku akan menjawab telepon. Leona mendengar ponselnya berdering, jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari tas dan menjawab telepon. Leona, bagaimana? Apa kamu sudah melihat villa sesuai permintaan ayahmu hari ini? Suara seorang wanita parubaya terdengar di seberang telepon. Bu, aku di sini, di kantor penjualan sekarang. Aku sudah melihat semua rumahnya. Lokasi villa ini bagus dan sangat dekat dengan perusahaan ayah. Selain itu, fasilitas pendukung di sekitarnya dan lingkungannya juga bagus. Jawab Leona, jika menurutmu bagus, kamu bisa membelinya. Bukankah ayahmu berbicara tentang pindah rumah akhir-akhir ini? Sekar berkata perlahan. Mendengar kata-kata ibunya, Leona tanpa sadar melirik Morgan dan berkata dengan nada sedikit tidak berdaya, Bu, villa-villa di sini benar-benar sangat bagus, tetapi harganya sedikit lebih mahal. Villa yang kusuka harganya lebih dari 140 miliar. Bisnis perusahaan ayah baru saja meningkat. Jika aku mengambil begitu banyak uang sekaligus, aku khawatir bagaimana jika perusahaan ada masalah nanti. Kita mungkin tidak akan bisa memutar modal. Jangan begitu, Sekar menjawab kembali, lalu berkata dengan lemah, baiklah, tidak masalah. Ketika kamu pulang nanti, aku akan berdiskusi dengan ayahmu. Jika memang tidak mungkin, kita bisa pinjam uang. Baiklah, Leona mengangguk dengan lembut, dan kemudian menutup telepon dengan pelan. Apa kamu akan membeli rumah di sini? Morgan bertanya sambil tersenyum setelah melihat Leona menutup telepon. Iya, Leona mengangguk pelan, lalu melanjutkan, perusahaan ayahku baru saja pindah. Villa di sini sangat dekat dengan perusahaan ayahku, jadi ayahku ingin pindah rumah juga. Oh, begitu. Morgan mengangguk pelan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu bekerja paruh waktu? Leona memandang Morgan dari atas ke bawah. Dia tidak berpikir Morgan datang ke sini untuk membeli rumah. Lagi pula, semua rumah di sini adalah villa dan harga termurah pasti lebih dari 100 miliar. Bahkan keluarga seperti Leona saja menganggap harga villa di sini terlalu mahal, apalagi orang seperti Morgan.
Aku di sini untuk melihat rumah, Morgan menjawab dengan santai. Kamu datang ke sini untuk melihat rumah. Leona tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan dan kemudian berkata dengan mulut kecilnya, apa kamu tahu berapa harga rumah di sini? Bisakah kamu membelinya? Jika aku tidak mampu membelinya, apakah aku tidak boleh melihatnya? Kata Morgan santai. Leona terdiam ketika mendengar kata-kata Morgan. Dia bertanya-tanya siapa yang mengatur tunangan yang luar biasa ini untuknya. Bahkan jika Morgan sedikit saja berpikir dengan normal, sepertinya Leona mungkin juga tidak akan mau menjadi tunangan Morgan. Tapi Leona berpikir Morgan memang bukan orang yang normal. Leona tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Leona tentu saja tidak bersedia untuk menikahi Morgan begitu saja. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu baru saja melihat sebuah villa, tetapi kamu tidak mampu membelinya karena kekurangan uang, bukan? Morgan memandang Leona dan bertanya, kenapa? Apa kamu akan meminjamiku uang? Leona bertanya dengan sedikit keras. Kamu adalah tunanganku. Kamu tidak perlu meminjam uang padaku. Aku akan membeli villa dan memberikannya kepadamu. Kata Morgan sambil tersenyum. Ya, jika kamu benar-benar dapat membeli villa ini dan memberikannya kepadaku, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku akan langsung menikahimu, kapanpun kamu mau. Leona tahu bahwa perkataan Morgan adalah lelucon. Dia bahkan memberikan biaya hidup untuk Morgan setiap bulan. Bagaimana Morgan bisa punya uang untuk membeli villa senilai 140 miliar? Apa yang kamu katakan itu benar? Morgan bertanya dengan cepat. Tentu saja, Leona mengangguk sambil tersenyum. Dia pikir Morgan tidak akan mampu membeli villa di sini. Kalau begitu, kamu tunggu saja. Morgan menjawab dengan santai, lalu berbalik dan langsung menuju ke kantor penjualan. Petik 2. Leona menatap punggung Morgan dan tatapan aneh melintas di matanya. Pada saat Morgan berbalik tadi, Leona merasa bahwa Morgan sepertinya tidak sedang bercanda dengannya. Morgan, tunggu sebentar. Leona ragu-ragu dan tiba-tiba berteriak. Kenapa? Ada apa lagi? Morgan berbalik perlahan ke arah Leona dan bertanya dengan lembut. Berapa nomor rekening bankmu? Terakhir kali aku meminta Yui untuk memberimu biaya hidup, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Aku akan mengirim uangnya secara langsung, Leona berkata dengan lembut. Aku akan mengirimkan nomor rekening bankku padamu lewat WhatsApp nanti. Morgan menjawab dengan santai, kemudian terus berjalan ke kantor penjualan. Beberapa saat kemudian, Leona menerima pesan WhatsApp dari Morgan. Ketika Leona melihat pesan dari Morgan, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut sambil tersenyum, konyol sekali, seorang pria yang meminta 20 juta sebulan untuk biaya hidup masih bisa menyombongkan diri bahwa dia akan membelikan villa untukku. Bab 67, apakah generasi kedua yang kaya begitu rendah hati? Morgan sungguh tidak bercanda saat dia mengatakan akan membelikan villa untuk Leona. Bagaimanapun, Leona adalah tunangan Morgan. Meski bukan tunangan dalam artian yang sebenarnya seperti pasangan lain, Morgan merasa Leona pada dasarnya bukanlah wanita jahat, dan Leona juga membantu Morgan mewarisi warisan dari Chandra Wiwangsa dengan lancar, sehingga bukan tidak mungkin untuk membelikan villa untuknya. Hanya saja, Morgan sedang memikirkan bagaimana caranya dia memberikan villa itu kepada Leona tanpa membuat Leona mengetahui identitasnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Morgan masuk ke kantor penjualan. Ketika Morgan memasuki kantor penjualan, dia benar-benar dikejutkan oleh dekorasi mewah di dalamnya. Tempat ini memang layak dijadikan tempat penjualan villa. Gedungnya kelihatan jauh lebih besar daripada kantor penjualan yang pernah dikunjungi Morgan sebelumnya. Bahkan wanita penjual di dalamnya juga sangat cantik, tetapi masih ada celah besar jika dibandingkan dengan wanita mendominasi dan seksi seperti Chana. Tuan Muda Bahtiar, Anda di sini. Ketika Chana melihat Morgan, dia bergegas ke sisi Morgan dan berseru. Aku baru saja bertemu dengan seorang teman, jadi aku menghabiskan sedikit waktu untuk berbicara dengannya. Morgan memandang Chana dan menjelaskan dengan pelan. Tidak masalah, Tuan Muda Bahtiar. Silakan lihat ini, saya akan menunjukkan dan memberikan penjelasan singkat tentang villa-villa di perumahan ini. Chana berbicara dan dengan intim memegang lengan Morgan dengan erat di depan meja kasir. Kemudian dengan suara menggoda mulai menjelaskan pada Morgan tentang situasi di perumahan villa. Melihat Chana yang begitu dekat dengan Morgan, para wanita penjual lainnya di kantor penjualan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan mata mereka semua terbelalak.
Kak Chana berkata dia akan membawa generasi kedua yang kaya untuk membeli villa hari ini. Apakah itu orangnya? Pastinya bukan. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Aku merasa dia seperti mahasiswa biasa. Ya, aku pikir orang ini mungkin tidak sehebat mahasiswa biasa. Lihat saja pakaian apa yang dia kenakan. Tapi lihat bagaimana sikap Kak Chana kepadanya, hal ini menunjukkan bahwa latar belakang identitas orang ini pastinya tidak sederhana. Para penjual mulai berbisik dan mata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Morgan. Mereka tidak dapat melihat bahwa Morgan memiliki kemampuan untuk membeli villa di kantor penjualan ini. Tuan Muda Bahtiar, semua villa di sini didekorasi dengan mewah. Jika Anda membeli rumah di sini, Anda bisa langsung menempatinya kapan saja. Bagaimana menurut Anda? Chana secara singkat menjelaskan lingkungan di sekitar villa dan tersenyum pada Morgan. Tidak masalah. Morgan menjawab dengan pelan, lalu menatap Chana dan berkata, baru saja seorang gadis cantik dengan rok putih datang ke kantor penjualan ini untuk melihat villa. Tolong tanyakan pada seseorang untukku villa mana yang ingin dibeli gadis itu. Chana langsung tertegun ketika dia mendengar kata-kata Morgan dan kemudian memikirkan Leona yang bertemu dengan Morgan di pintu kantor penjualan. Tuan Muda Morgan, saya akan membantu Anda menemukan orang yang telah melayani teman Anda sebelumnya. Jika Anda memiliki hal lain, silakan tanyakan langsung padanya, Chana berkata dengan lembut. Ya, terima kasih, Morgan mengangguk lembut, lalu berjalan ke area istirahat di samping, duduk di sofa dan beristirahat. Chana berjalan cepat ke meja resepsionis dan bertanya dengan lembut, Xiao Li, tolong bantu aku melihat siapa yang melayani wanita berpakaian rok putih yang baru saja keluar. Setelah mendengar ini, si cantik di meja resepsionis dengan cepat melihat catatan pendaftaran di komputer dan kemudian berkata dengan lembut, Kak Chana, wanita yang baru saja keluar itu dilayani langsung oleh Bu Sandra. Bu Sandra. Chana langsung tertegun ketika dia mendengar ini dan jejak keraguan melintas di matanya. Chana telah bekerja di perusahaan real estate ini selama beberapa tahun dan berteman baik dengan rekan-rekan lainnya, tetapi dia tidak pernah berurusan dengan Bu Sandra. Bu Sandra adalah manajer penjualan di tempat ini. Sebenarnya, Bu Sandra dan Chana adalah teman sekelas saat masih di bangku kuliah. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik ketika mereka masih menjadi mahasiswa. Belakangan, setelah lulus kuliah, keduanya bekerja di perusahaan yang sama. Ketika mereka pertama kali memasuki perusahaan, hubungan mereka sedikit membaik, tetapi kemudian, karena Sandra sering menggunakan beberapa cara curang untuk merampas pelanggan dari Chana, pertikaian antara keduanya menjadi semakin serius. Apalagi tahun lalu Chana bersaing dengan Sandra untuk posisi manajer penjualan. Namun, karena pacar Sandra memiliki hubungan dengan bos perusahaan, Sandra langsung mendapatkan posisi itu dengan bantuan orang dalam dan menjadi penanggung jawab kantor penjualan perumahan villa, sementara Chana ditugaskan sebagai penanggung jawab di kantor penjualan perumahan biasa. Meskipun kedua posisi mereka berada di level yang sama, yaitu manajer, ada kesenjangan besar antara orang-orang yang dapat mereka jangkau dan uang yang mereka peroleh. Chana, yang jelas lebih mampu, tidak pernah bisa bersaing dengan Sandra, yang hanya bisa tidur dengan laki-laki untuk mencari keuntungan. Hal ini juga membuat Chana dengan jelas menyadari bahwa terkadang bagi wanita, menemukan suami yang tepat lebih penting dari apapun. Meskipun Chana dan Sandra sama-sama wanita yang sangat materialistis, mereka berdua juga berharap menemukan yang disebut pangeran menawan dan menikah dengan keluarga kaya. Tapi gaya kerja kedua wanita itu benar-benar berbeda. Untuk menjual rumah, Sandra akan melakukan apa saja dengan cara apa saja dan sering melakukan hal-hal curang dengan pelanggan atau atasan. Meskipun Chana juga menyukai uang, tetapi dia selalu berpegang pada pendiriannya. Kecuali kepada Morgan, generasi kedua yang super kaya yang dapat membuat Chana rela menyerahkan tubuhnya, orang biasa lainnya tidak akan dapat membuat Chana membuang prinsipnya sama sekali. Kak Chana, apakah Kak Chana ingin aku memanggil Bu Sandra sekarang? Gadis kecil di meja resepsionis bertanya kepada Chana dengan lembut. Yah, panggil dia dan minta dia datang ke sini. Chana ragu-ragu, kemudian mengangguk dengan lembut. Dia ingin mencoba memanfaatkan kehadiran Morgan hari ini untuk menekan kesombongan Sandra. Setelah mendengar ini, gadis kecil di meja depan bergegas naik ke lantai atas. Beberapa menit kemudian, gadis kecil dari meja resepsionis tadi menuruni tangga mengikuti seorang wanita yang tidak secantik Chana, tetapi juga memiliki gaya yang sedikit menggoda.
Oh, kupikir siapa yang mencariku. Ternyata kamu, Chana. Sandra menyapa Chana dengan hangat setelah melihatnya. Sandra, pelangganku ingin menanyakan sesuatu padamu. Chana sedang tidak ingin bertarung dengan Sandra hari ini. Dia menjawab langsung ke tujuannya. Pelangganmu siapa? Sandra tercengang ketika mendengar ini dan kemudian berkata dengan pelan, di mana pelangganmu? Tuan Muda Bahtiar sudah menunggu di sana. Chana berbicara dan berjalan ke arah Morgan. Meskipun Sandra tidak ingin berurusan dengan Chana, dia sebenarnya juga tahu kemampuan Chana dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Chana tidak akan pernah membawa dan ikut campur dalam pekerjaannya jika dia bukan pembeli nyata yang bisa membeli villa. Beberapa detik kemudian, Chana berjalan ke arah Morgan dan berkata dengan hormat kepada Morgan, Tuan Muda Bahtiar, saya sudah menemukan orang yang melayani teman Anda sebelumnya. Tanyakan saja padanya jika Anda punya pertanyaan. Ketika Sandra melihat Chana berbicara dengan Morgan dengan sangat hormat, dia tercengang. Ekspresi wajahnya sangat bingung, karena dia tidak pernah menyangka bahwa pelanggan yang disebutkan oleh Chana adalah bocah malang yang berpakaian biasa saja. Jika bukan karena apa yang baru saja dikatakan Chana kepada Morgan, Sandra tidak akan menyangka bahwa Morgan memiliki kemampuan untuk membeli sebuah villa di sini. Chana, itu bukan pelanggan yang kamu bicarakan, kan? Sandra melangkah maju dan bertanya pada Chana dengan ekspresi bingung. Ya, memang pelanggan yang kubicarakan. Dia Tuan Muda Bahtiar. Ada pertanyaan, ucap Chana pelan. Chana, apa kamu ditipu oleh bocah ini? Apa kamu pikir dia mampu membeli villa di sini dengan harga yang begitu mahal? Sandra bertanya tanpa daya. Tuan Muda Bahtiar ini membeli sebuah villa di kantor penjualanku 2 hari yang lalu dan dia datang lagi ke sini hari ini. Apakah menurutmu orang kaya seperti dia tidak mampu membeli sebuah villa di sini? Chana menjawab dengan sombong, seolah-olah bukan Maria yang mengirim Morgan ke tempat penjualan villa ini, tetapi dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Chana, para wanita penjualan yang semula memandang rendah Morgan di kantor penjualan sekali lagi menunjukkan tatapan yang mengejutkan di mata mereka pada Morgan. Mereka ternganga seolah-olah mereka akan memakan Morgan kapan saja. Sandra tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Morgan dari atas ke bawah dan menghela napas dalam hatinya. Aku tidak menyangka bahwa generasi kedua yang kaya saat ini akan begitu rendah hati dan pergi keluar dengan penampilan seperti ini. Sebelumnya, seorang gadis yang mengenakan rok putih melihat villa di kantor penjualanmu. Apa kamu ingat villa mana yang dia lihat dan ingin dia beli? Morgan tidak memedulikan mata orang-orang yang terkejut saat menatapnya. Dia melangkah maju menatap Sandra dan bertanya. Ya, saya ingat dia melihat villa nomor 302, Sandra tercengang dan menjawab dengan pelan. Aku akan membeli villa itu. Morgan tidak menanyakan berapa harga villa itu dan seberapa besar villanya. Nadanya terdengar santai seperti sedang membeli sayuran di pasar. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Sandra tercengang lagi. Dia sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Bab 68 Pembohong. Penjual di kantor penjualan villa itu sangat terkejut ketika mereka mendengar Morgan berkata bahwa dia akan membeli villa itu. Orang yang bisa datang ke kantor ini untuk membeli villa pastinya adalah orang kaya. Para staf penjualan semuanya jelas mengetahui hal ini, tetapi mereka belum pernah melihat ada orang kaya yang sembrono seperti Morgan. Dia bahkan tidak menanyakan berapa harga villanya, berapa besarnya, dan apakah ada diskon pembelian. Hanya satu kalimat, aku akan membeli villa itu. Dan nada suaranya juga sangat meyakinkan. Di antara semua staf penjualan yang hadir, hanya Chana yang wajahnya biasa saja. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu orang seperti apa Morgan itu. Tuan, begini, apakah Anda yakin ingin membeli villa ini? Apakah Anda tidak perlu memikirkannya dulu? Sandra benar-benar dikejutkan oleh ucapan Morgan sehingga berkata dengan terbata-bata. Hampir semua staf penjualan pernah bermimpi setiap malam bisa bertemu pembeli yang tidak banyak berpikir dan langsung membeli seperti itu. Tetapi, saat ini ketika pembeli seperti itu ada di depan mereka, Sandra merasa dirinya tidak dapat memahami dengan betul situasi yang sedang terjadi hingga beberapa saat. Bukankah itu hanya sebuah villa? Apa ada yang perlu dipertimbangkan lagi? Tanya Morgan sambil melirik Sandra. Nada bicaranya yang tenang membuat orang merasa semua ini tidak nyata. Tidak, maksud saya, Tuan, apa Anda tahu harga villa ini? Anda tiba-tiba saja memutuskan untuk membelinya. Apakah Anda? Sandra menatap Morgan, dan berkata dengan nada yang sangat gugup.
Sandra, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu khawatir Tuan Muda Bahtiar tidak punya uang untuk membeli villa itu? Chana memandang Sandra dengan senyum meremehkan, lalu melanjutkan, beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Bahtiar juga membeli sebuah rumah di kantor penjualanku. Saat itu dia juga tidak menanyakan harga rumah itu. Tuan Muda Bahtiar berbeda dengan orang kaya lainnya. Uang untuk membeli villa itu tidak ada artinya di mata Tuan Muda Bahtiar. Tetapi, Sandra membuka mulut dan berusaha berbicara. Bagaimanapun, dia masih merasa bahwa Morgan membeli villa dengan sangat sembrono, membuatnya merasa semua ini tidak benar-benar nyata. Tidak ada tetapi-tapian, Tuan Muda Bahtiar sudah mengatakan dia ingin membeli villa ini, jadi dia pasti akan membelinya. Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak segera menyiapkan kontrak untuk Tuan Muda Bahtiar? Chana sangat gembira saat ini. Dia mengangkat alisnya, menatap mata Sandra, dan berkata dengan keras. Chana pasti akan mendapatkan sejumlah besar komisi jika Morgan benar-benar membeli villa ini, dan Sandra, sebagai manajer kantor penjualan, tentu juga akan sangat diuntungkan. Jadi, dia tidak berani mengabaikannya sekarang. Dia berkata dengan bersemangat kepada Morgan, Tuan Muda Bahtiar, tolong tunggu sebentar. Saya akan menyiapkan kontraknya sekarang. Ya, jawab Morgan. Dia tidak melihat ke arah Sandra dan hanya mengangguk pelan. Pada saat ini, Chana menatap Morgan dengan sangat manis. Jika bukan karena penampilan Morgan, Chana tidak akan bisa melihat Sandra ketakutan seperti ini. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi Chana. Tidak mudah bertemu dengan generasi kedua yang super kaya seperti Morgan. Chana harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Setelah berbicara dengan Morgan, Sandra bergegas ke atas untuk menyiapkan kontrak. Orang yang membeli villa di kantor ini biasanya membayar deposit terlebih dahulu, lalu melunasinya beberapa hari kemudian. Namun, Sandra melihat sepertinya Morgan tidak akan membayar deposit lebih dahulu. Morgan pasti berniat untuk membayar lunas sekaligus, membuat Sandra dan staf di kantor penjualan itu sibuk karena tidak mau melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Pada saat ini, para staf penjualan lainnya juga mengubah sikap mereka terhadap Morgan dan mengambil inisiatif untuk membawakan teh untuknya. Mereka semua bisa melihat niat Chana dari sikapnya kepada Morgan, jadi mereka tidak berani menyentuh Morgan dan hanya menunjukkan sikap yang baik. Pada awalnya, semua orang bertanya-tanya apakah Chana ditipu oleh Morgan. Mereka sempat salah paham mengira Morgan adalah seorang pembohong yang berpura-pura menjadi seorang generasi kedua yang kaya. Tetapi, setelah melihat Morgan membeli sebuah villa tanpa berpikir, semua orang diam-diam mulai iri pada keberuntungan Chana. Dan Chana sangat menikmati perasaan ini. Tak lama kemudian, Sandra bergegas kembali menemui Morgan dengan beberapa berkas kontrak pembelian villa dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Bahtiar, kontraknya sudah siap. Bagaimana rencana Anda untuk membayar villa? Gesek kartu, jawab Morgan pelan. Baiklah, Sandra mengangguk ringan, lalu membungkuk dan menunjuk untuk mempersilakan. Dia tersenyum dan berkata pada Morgan, Tuan Muda Bahtiar, silakan gesek kartunya di sebelah sini. Ya, Morgan bangkit dan melangkah menuju ke departemen keuangan bersama Sandra dan Chana. Staf penjualan lain di kantor ini juga sangat penasaran saat ini. Jadi mereka juga mengikuti Morgan dan yang lainnya. Pada saat ini, Morgan merasa seperti seorang kaisar yang dikelilingi oleh selir yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan ini benar-benar sangat menyenangkan. Jika Morgan tidak mewarisi harta warisan Candrawiwangsa yang sangat banyak, dia mungkin tidak akan pernah mengalami perasaan seperti ini dalam hidupnya. Tuan Muda Bahtiar, silakan duduk. Sandra membantu mengambilkan kursi untuk Morgan. Morgan langsung duduk di kursi tanpa ragu-ragu. Tuan Muda Bahtiar, villa yang Anda beli bernilai total 47 miliar. Apakah Anda akan menggesek kartu sekarang? Wanita di departemen keuangan itu tampak sedikit gugup dan bertanya pada Morgan. Ya, gesek kartunya. Morgan mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh sakunya, siap mengeluarkan kartu hitam BCA-nya. Tapi tepat ketika Morgan merogoh sakunya, jejak ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Morgan tiba-tiba teringat dia mengganti celana panjangnya tadi malam dan kartu banknya ada di saku celana itu. Artinya, saat ini Morgan tidak bisa mengeluarkan kartu banknya. Tuan Muda Bahtiar, Anda dapat menggesek kartu Anda sekarang. Sandra segera berbisik mengingatkan Morgan ketika dia melihat Morgan duduk diam di tempatnya. Morgan melirik Sandra dan berbisik,
Apa, aku bisa datang lagi dan membayar besok. Tolong simpan villa ini untukku. Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang menjadi panik. Mereka semua memandang Morgan dengan ekspresi bingung. Bahkan mata indah Chana berkedip karena tidak percaya. Tuan Muda Bahtiar, mengapa Anda ingin membayar besok? Sandra bertanya dan menatap Morgan. Karena aku lupa membawa kartu bankku hari ini, Morgan menjawab dengan lemah. Sandra dan para staf lainnya yang hadir mengubah wajah mereka segera setelah mendengar kalimat ini. Semua orang memandang Morgan seolah-olah mereka sedang melihat seorang pembohong. Bab 69 Sandra yang sombong. Sandra dan semua staf lainnya langsung mengubah ekspresi wajah mereka setelah mendengar Morgan yang mengatakan bahwa dia tidak membawa kartu banknya. Ekspresi mereka langsung berubah dan suasana di seluruh kantor penjualan menjadi terasa canggung. Tuan Muda Bahtiar, Anda tidak bercanda, kan? Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan membeli villa ini dan kami sudah menyiapkan berkas kontraknya, tetapi saatnya membayar tiba Anda lupa membawa kartu bank Anda. Apakah Anda bercanda? Sandra bertanya pada Morgan dengan wajah kesal. Apakah urusan membeli villa saja jadi masalah besar? Morgan duduk di kursi dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Di mata Sandra dan para staf, 140 miliar tentu merupakan jumlah yang sangat besar. Namun, di mata Morgan, uang tersebut bukanlah apa-apa, jadi Morgan tidak pernah menganggap serius urusan membeli villa ini. Morgan juga sebenarnya tidak berencana mengunjungi villa hari ini, tetapi Chana yang memaksanya. Karena Morgan tidak memiliki urusan apa-apa sore ini, jadi dia menyetujui Chana walaupun sebenarnya dia enggan. Tuan Muda Bahtiar, membeli villa mungkin bukan masalah besar bagi Anda, tetapi semua staf kami tadi sudah sibuk menyiapkan kontrak pembelian untuk Anda. Sekarang kontraknya sudah siap. Kami juga telah mengubah informasi real estate di situs web kami tepat waktu. Tetapi Anda tidak jadi membelinya karena Anda tidak membawa kartu bank. Siapa yang dirugikan sekarang? Sandra menatap Morgan dan bertanya dengan kesal. Saat ini sikap Sandra terhadap Morgan tidak lagi sama seperti sebelumnya karena dia mulai ragu dan bertanya-tanya, apakah Morgan adalah seorang penipu yang dibawa oleh Chana untuk mempermainkannya. Lagi pula, jika bukan karena Chana, Sandra tidak akan mengetahui bahwa Morgan adalah anak generasi kedua super kaya yang mampu membeli villa senilai 140 miliar. Apakah aku bilang aku tidak akan membelinya? Morgan menatap Sandra dan bertanya dengan tenang. Tetapi jika Anda tidak membayar sekarang, bagaimana saya akan mencari Anda besok? Sandra menjawab tanpa ekspresi. Ini kan hanya 140 miliar. Memangnya aku akan kabur hanya karena uang segini? Morgan sedang dalam suasana hati yang tidak baik karena kesalahpahaman yang berulang kali dilakukan oleh Rosa hari ini. Apalagi setelah mendengar kata-kata Sandra barusan membuat Morgan semakin kesal. Jika Anda tidak berniat kabur, maka silakan membayarnya sekarang. Sandra melihat ada yang salah dari nada suara Morgan, dia menjadi lebih curiga seperti sebelumnya. Pada saat ini, Morgan pasti merasa dirinya hampir terungkap, jadi nada suaranya tidak setenang tadi. Chana tidak bisa menahannya lagi. Dia menatap Sandra dengan mata indahnya dan berseru padanya, Sandra, jaga bicaramu kepada Tuan Muda Bahtiar. Semua orang yang hadir di sana tidak ada yang mengetahui identitas Morgan, tetapi Chana mengetahuinya dengan sangat baik. Bagaimanapun, Morgan telah membeli sebuah rumah tanpa pikir panjang di kantor penjualannya dan memberikannya kepada Maria. Saat ini Chana adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa Morgan benar-benar hanya tidak membawa kartu bank, jadi dia akan membiarkan Morgan untuk membayar villa ini besok. Chana, apa kamu membawa pria ini kemari dengan sengaja untuk membodohi kami? Begitu masuk, dia berkata ingin membeli sebuah villa bahkan tanpa menanyakan harganya. Sekarang kontrak telah disiapkan untuknya. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia tidak membawa kartu banknya. Apa dia anggap kami semua ini bodoh? Sandra tidak lagi menjaga sikapnya dan berteriak dengan segala kemarahan pada Chana. Karena Tuan Muda Bahtiar sudah berkata ingin membeli villa ini, maka dia pasti akan membelinya. Bahkan jika Tuan Muda Bahtiar tidak membawa kartu banknya hari ini, dia bisa membayar depositnya terlebih dahulu dan membayar sisa uangnya besok. Chana memberikan jawaban dingin. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan mempercayai orang ini sekali lagi dan mempersilahkannya membayar deposit. Sandra tampaknya telah yakin bahwa Morgan adalah pembohong yang ditemukan Chana, jadi dia tidak akan percaya bahwa Morgan benar-benar memiliki uang untuk membayar deposit. Berapa depositnya?
Chana memandang Sandra dan bertanya. Hanya 400 juta, Sandra melipat tangannya di depan dada dan menjawab dengan dingin. Tuan Muda Bahtiar, bagaimana jika Anda membayar depositnya terlebih dahulu, kemudian Anda bisa datang kembali besok untuk melunasi sisanya. Chana dengan cepat berbisik kepada Morgan. Aku tidak membawa 400 juta sekarang. Morgan masih duduk di kursi dan menjawab dengan tenang. Ketika Morgan mengganti celananya, 2 kartu banknya ada di celana yang telah dia ganti itu. Dia tidak memiliki 1 sen pun di tangannya sekarang. Mendengar kata-kata Morgan, Chana langsung tercengang di tempat, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa percaya bahwa Morgan yang telah menghabiskan uang di kantor penjualannya sebelumnya tidak dapat membayar deposit 400 juta saat ini. Jika Morgan lupa membawa kartu banknya dan tidak dapat membayar langsung 140 miliar, hal itu masih bisa diterima. Lagi pula, jumlah 140 miliar itu benar-benar sangat banyak. Tetapi sebagai seorang generasi kedua yang kaya, dia tidak bisa mengeluarkan 400 juta sekarang, ini agak tidak masuk akal. Chana, di mana kamu menemukan generasi kedua yang kaya ini? Dia bahkan tidak bisa membayar 400 juta. Apa kamu yakin orang ini tidak menipumu? Sandra mencibir pada Chana setelah mendengar apa yang dikatakan Morgan. Sandra, Tuan Muda Bahtiar hanya lupa membawa kartu banknya hari ini. Aku akan menjamin dengan posisiku sebagai manajer penjualan, Tuan Muda Bahtiar pasti akan membayarnya besok. Kamu tidak perlu marah-marah seperti ini, Chana menjawab tanpa ekspresi, lalu berbisik kepada Morgan, Tuan Muda Bahtiar, ayo pergi. Saya akan mengantar Anda pulang dan menjemput Anda lagi besok untuk membayar uangnya. Baiklah. Morgan mengangguk pelan dan bangkit mengikuti Chana hendak keluar dari kantor ini. Chana, berhenti. Sandra yang melihat Chana dan Morgan beranjak pergi segera menghentikan mereka dan berdiri di depan Chana, kemudian berkata dengan keras, hari ini, kamu sudah mempermainkan seluruh kantor penjualan dengan membawa orang ini. Dan sekarang kamu akan membawa orang ini pergi. Tidak bisa, kamu harus memberi penjelasan dulu kepada kami tentang masalah ini sekarang juga. Ya, kamu harus memberi kami penjelasan. Staf lain di kantor penjualan juga berdiri dan berteriak. Sandra, aku sarankan padamu jangan bertingkah terlalu berlebihan. Chana menggigit bibir merahnya dan berkata sambil menggertakkan gigi. Chana, siapa yang membuat kami seperti ini? Kau membawa pemulung ini untuk membodohi seluruh kantor penjualan kami. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Sandra tidak peduli lagi saat ini dan menjawab Chana dengan dingin. Aku membodohi kalian. Chana menatap Sandra dengan senyum tak berdaya, lalu berkata, baiklah, karena kamu pikir aku sudah membodohi kalian, bagaimana jika kita membuat kesepakatan? Jika Tuan Muda Bahtiar tidak datang dan menyerahkan uangnya besok, aku akan mengundurkan diri dan meninggalkan perusahaan ini. Chana, kamu serius? Mata Sandra memancarkan tatapan aneh. Tentu saja, begitu banyak orang yang mendengar omonganku sekarang. Apa yang barusan aku katakan itu benar, Chana menjawab dengan dingin. Saat ini, dia masih sangat percaya bahwa Morgan pasti bisa membeli villa itu. Baiklah, aku akan membiarkan kalian berdua pergi hari ini. Sandra dengan senang hati menyetujuinya. Dia berpikir, Chana telah berani menjamin Morgan dengan pekerjaannya, jadi mungkin Morgan memang benar-benar memiliki uang untuk membeli villa. Tetapi jika Morgan ternyata tidak punya uang untuk membeli villa, Sandra pun bisa menyingkirkan Chana, yang merupakan saingan terberatnya di perusahaan. Jadi, tidak peduli apakah besok Morgan akan datang untuk membayar atau tidak, Sandra tidak akan mendapat kerugian apapun. Tentu saja, dengan senang hati dia menyetujui kesepakatan yang disebutkan Chana. Tuan Muda, ayo pergi. Chana berbisik pada Morgan saat dia melihat Sandra telah menyetujui kesepakatannya. Baik, Morgan mengangguk pelan, kemudian berjalan keluar kantor penjualan dengan langkah pelan tapi pasti. Morgan, tepat pada saat itu, seorang wanita cantik dengan pakaian berwarna hitam masuk ke kantor penjualan. Ketika wanita cantik itu melihat Morgan, dia langsung memanggil namanya. Bab 70 apa yang akan kamu lakukan jika aku bisa membeli villa? Langkah Morgan yang sedang beranjak pergi dengan Chana langsung terhenti ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Perlahan-lahan dia melihat ke arah pintu masuk kantor penjualan. Ketika Morgan melihat siapa gadis yang baru masuk itu, sekilas raut terkejut melintas di matanya. Helen, Morgan menjawab dengan pelan. Ya, gadis yang muncul di kantor penjualan saat itu bukanlah orang asing,
dia adalah gadis yang diperkenalkan Ryan dan Rayhan pada Morgan tadi malam, yang juga merupakan sahabat Melinda, Helen. Tadi malam, awalnya Helen dan Morgan berkenalan dan bergaul dengan baik. Mereka merasa nyaman dan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Mereka baru akan saling bertukar nomor WhatsApp ketika Vivi dan lainnya datang merusak perkenalan mereka. Reputasi Morgan di hadapan Helen pun jatuh. Di mata Helen, Morgan benar-benar seorang pembohong kelas kakap. Dia hanyalah seorang pecundang miskin yang pekerjaannya memungut sampah, tetapi dia berpura-pura kaya dan menipu gadis di mana-mana. Pakaian yang dikenakan Helen hari ini cukup seksi. Dia mengenakan kemeja rajut pendek, yang membuat tonjolan di dadanya tampak menjulang. Di bagian bawahnya dia mengenakan celana pendek denim hitam. Kaki putihnya yang ramping langsung terlihat, dan dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi. Meskipun Helen terlihat kurang seksi dan menarik dibandingkan dengan Chana yang berdiri di samping Morgan, dia memiliki aura yang lebih muda. Helen juga terkejut ketika mendengar Morgan memanggil namanya. Dia hanya menatap Morgan dan berkata, "Aku tidak menyangka ini benar-benar kamu, si pembohong. Apa yang kamu lakukan di sini?" Mendengar kata-kata Helen, Morgan tahu bahwa Helen masih belum melupakan kejadian semalam, jadi dia tidak ingin banyak bicara dengan Helen dan meneruskan langkahnya keluar dari kantor penjualan. "Jangan pergi begitu cepat." Helen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Morgan, lalu melihat ke arah Chana yang berdiri di sebelah Morgan dari atas ke bawah. Ditambah dengan tempat ini yang adalah kantor penjualan villa, Helen pun mengerti dan ekspresi mencemooh seketika muncul di wajah cantik Helen. "Morgan, kamu tidak sedang berpura-pura menjadi kaya lagi kan?" Helen memandang Morgan dan mencibir. Mendengar kata-kata Helen, para staf penjualan pun mendekat satu demi satu dan berkumpul di sekitar Morgan dengan sedikit kebingungan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Helen mengenal Morgan. Helen menatap Chana dari atas ke bawah, lalu berkata dengan sinis, "Morgan, apakah karena gadis-gadis di Universitas Surabaya sudah tahu kalau kamu itu pembohong besar, jadi kamu mulai mendekati wanita yang lebih tua? Apakah ini semua ada hubungannya denganmu?" Morgan bertanya balik tanpa ekspresi. "Ini semua tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa tidak nyaman melihatmu membohongi orang lain. Kenapa kamu tidak suka?" Helen menjawab masih dengan sinisnya, lalu beralih menatap Chana dan berkata, "Kakak, aku pikir kamu mungkin telah dibohongi oleh Morgan. Apakah dia mengajakmu ke sini untuk membelikanmu villa? Kuberitahu ya, jangan percaya pada omongan seperti dia. Dia ini pembohong besar." "Tidak, Tuan Muda Bahtiar tidak mengatakan bahwa dia akan membelikan villa untukku. Aku hanya seorang penjual di kantor penjualan," Chana menjawab dengan lembut. "Jadi begitu, Morgan pasti berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya dan mengatakan bahwa dia ingin membeli sebuah villa, kemudian dengan sengaja mendekatimu. Kuberitahu ya, kamu tidak boleh percaya pada omong kosong orang ini. Pria ini pembohong besar, dia ini tidak mampu membeli villa sama sekali." Helen sama sekali tidak mengetahui hubungan antara Chana dan Morgan. Dia pikir Morgan telah mengubah targetnya setelah tidak berhasil menipu dirinya semalam. "Helen, apakah kamu kenal pria ini?" Pada saat itu Sandra mendekati Helen dan bertanya tanpa ekspresi. "Kak Sandra, iya, aku kenal orang ini. Namanya Morgan. Kami minum bersama di bar tadi malam." Helen dengan cepat menjawab. Setelah mendengar percakapan Helen dan Sandra, Morgan pun mengerti mengapa Helen bisa muncul di tempat ini. Ternyata Sandra adalah sepupu Helen. "Oh, jadi begitu," Sandra mengangguk sambil tersenyum. "Kak Sandra, aku beritahu Morgan ini sebenarnya adalah pembohong besar. Tadi malam dia ingin berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya untuk menipuku, tetapi kemudian teman-temannya datang mengungkapkan identitas aslinya. Dia sebenarnya seorang pecundang miskin yang kerjanya memungut sampah. Dia hanya suka berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya untuk memuaskan kesombongannya dan menipu gadis-gadis." Helen menunjuk Morgan dan berkata dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Helen, semua orang menjadi gempar. Sejak awal mereka sudah tidak percaya bahwa Morgan adalah generasi kedua yang kaya, tetapi Chana sangat mempercayainya, jadi mereka mempertahankan sikap baik mereka terhadap Morgan. Namun, sekarang ini kemunculan Helen yang secara langsung mengungkapkan identitas asli Morgan membuat mereka sangat terkejut. Selain perasaan jijik mereka terhadap Morgan, mereka juga merasa simpati kepada Chana. Menurut mereka Chana tidak mungkin bekerja sama dengan Morgan untuk membohongi mereka. Bagaimanapun, Chana juga seorang manajer di perusahaan,
dan reputasinya baik-baik saja. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini sama sekali. Helen, apakah yang kamu katakan ini semua benar? Sandra bertanya pada Helen dengan suara dingin. Tentu saja benar, Kak. Kalau tidak percaya, kamu bisa pergi ke Universitas Surabaya untuk menanyakannya sekarang. Tidak ada seorang pun di kampus mereka yang tidak mengenal Morgan. Helen menjawab dengan sangat yakin. Haha, Sandra tidak bisa menahan cibirannya. Kemudian dia melangkah maju, menatap Chana dan berkata, Chana, kurasa kita tidak perlu menunggu sampai besok. Karena bocah ini ternyata adalah seorang pemulung yang malang, dia tidak akan datang besok untuk membayar uangnya. Jadi sebaiknya kau pergi mengajukan pengunduran dirimu sesegera mungkin. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Tuan Muda Morgan tidak punya uang untuk membeli villa? Chana menjawab tanpa ekspresi. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Helen barusan? Lalu kenapa? Mana buktinya bahwa semua yang dia katakan itu benar? Kamu bahkan memintaku untuk segera mengundurkan diri, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Chana bertanya dengan dingin. Chana, kupikir kamu ini memang benar-benar bodoh dan tidak tahu malu. Kalau begitu, aku akan memberimu waktu 1 hari. Jika bocah ini tidak datang untuk membayar uangnya besok, apalagi yang bisa kamu katakan? Sandra merasa dirinya telah menang, jadi tentu saja dia tidak perlu merasa khawatir tentang hari ini. Tidak perlu 1 hari, tepat di saat itu Morgan yang selama ini hanya berdiri diam menerima tuduhan Helen tiba-tiba berbicara. Apa maksudmu? Sandra memandang Morgan dan bertanya, aku bisa membeli villa ini hari ini. Tetapi karena Chana tadi sudah mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri jika aku tidak punya uang untuk membeli villa ini, jadi apa yang akan kamu lakukan jika aku bisa membeli villa ini? Morgan balas menatap Sandra dan bertanya. Sandra tentu saja tercengang ketika mendengar kata-kata Morgan.